Cerita yang kami terima dari nenek, dari ibunda beliau, itu ketika beliau ini akan melahirkan, itu masuk cahaya dalam rahim nenek itu mimpinya, dan kemudian beliau, artinya kelahiran beliau pun ditandai, diikuti dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau memang bukan tidak seperti kebanyakannya. Hanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Majelis Ulama Kabupaten Kampar yang hadir bersama-sama, terutama Ustaz Samsuatir MA selaku MSY, selaku pembicara narasumber kita, dan juga Ustaz moderator dan seluruh majelis guru yang kami hormati, hadir bersama-sama, santri dan santriwati yang saya cintai. Bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji zatnya yang maha suci di dalam Al-Quran dengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz itulah yang kemudian kita pakai untuk mensyukuri seluruh karunia dan nikmat yang diberikan serta keadaan bagaimanapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang Mesir mengatakan, ditanya kabarnya, kaifal hal, zayyak, mulai sehatnya, hanya sakitnya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi walau bagaimanapun keadaannya, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya dan seluruh majelis guru beserta santri-santriwati yang hadir bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang sudah melakukan roadshow ini guna bedah buku biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Mudah-mudahan acara ini berkelanjutan, berkesinambungan, dan bukan hanya roadshow bedah buku saja. Entah itu nanti roadshow-nya motivasi atau roadshow yang lain. Karena di Majelis Ulama itu komisinya kan lengkap. Ada semua komisinya. Mulai dari komisi yang berhubungan dengan fatwa, agama, dan pemberdayaan wanita, dan lain-lain. Banyak yang dapat dilakukan oleh Majelis Ulama. Dan juga saya terima kasih kepada seluruh santri dan santriwati serta majelis guru yang hadir bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Tadi Ustaz Samsuatir menyebut kata-kata sejarah. Sejarah ada yang mengatakan itu berasal dari bahasa Arab, dari syajarah. Jadi sejarah itu ada yang mengatakan bahwa itu dari syajarah. Syajarah artinya pohon. Ada pokoknya, ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya, dan ada buahnya. Jadi pohon itu semakin lebat buahnya, semakin indah untuk dipandang. Kalau ada pohon besar tapi tak berbuah, itu beringin namanya itu. Ya. Kalau ditanya kita membaca sejarah dari mana? Dari akarnya dulu. Baru nanti kita telusuri ke batangnya, kemudian rantingnya, daunnya, bunganya kalau dia berbunga, dan tentu saja buah apa yang ingin kita dapatkan dari analisa atau penelitian dan lain-lainnya ini. Mesti ada berbuah. Kalau tidak berbuah nanti jadi pohon beringin dia.
Nah, pohon beringin kalau orang lewat takut orang angker katanya kan. Itu ada dia usati dulu sebatang kan. Akan risau juga lalu situ dia ngaji malam-malam. Ya. Mudah-mudahan sejarah yang ini berbuah insya Allah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, waktu kita sampai jam 9 cuman. Itu WA Ustaz Samsuatir kepada saya sampai jam 9. Jadi ada 15 menit lagi. Saya pakai waktu 7 atau 10 menit saja. Menceritakan kepribadian Buya, ini almarhum Buya. Kami di pondok ini menyebutnya dengan muassis ma'had. Karena beliau adalah pendiri ma'had. Beliau adalah muassisnya. Menceritakan kepribadian beliau ini tentu tak cukup waktunya. Apalagi bagi saya yang hidup berpuluh tahun dengan beliau. Serumah dengan beliau. Mulai semenjak lahir sampai kuliah, sampai SD di Pekanbaru, beliau menetap di dua tempat. Karena anggota DPR di Pekanbaru, ada rumah di Pekanbaru. Dan beliau mendirikan pondok di sini juga ada rumah di sini. Jadi beliau selalu balik-balik. Sampai saya masuk pondok 7 tahun di sini, sampai kuliah, selesai kuliah di Mesir, pulang ke Indonesia, masih serumah juga dengan beliau. Karena belum menikah waktu itu. Kuliah ke Malaysia S2, masih serumah dengan beliau. Dan masih beliau yang membiayai saya. Sampai tamat di Malaysia, artinya puluhan tahun itu waktu yang sangat lama sekali. Yang kalau diceritakanlah dalam waktu 15 menit, tentu tak mungkin rasanya. Kepribadian beliau sangat sederhana sekali. Tidak nampak pada diri beliau, ini dalam tanda kutip ini ya, bahwa beliau orang yang punya orang yang berpunya lah, tak nampak. Padahal beliau berpunya beliau. Kalau bahasa orang kampung, uang punyo ini dong. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Biasanya ulama-ulama itu lahirnya kan dari orang-orang kaya. Kalau almarhum Buya kita enggak. Contohnya lah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Zahiri Andalus, itu ayahnya khalifah itu. Ayahnya itu pejabat besar. Jadi dia menyampaikan ilmu itu didukung dengan harta-harta ayahnya. Ulama-ulama kita rata-rata, kalau kita balik sejarah itu mampu semua. Walaupun tidak semuanya. Almarhumah Buya kita lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dengan kakak beradik yang banyak. Jadi almarhum Datuk itu kalau diundang kenduri, bodua baswawa, itu susahnya nak pai. Susahnya bukan tidak mau. Karena kalau dia pergi, dia mesti bawa anak-anaknya yang banyak ini. Abeko ndak cukui. Hidangan ditompek bodua itu anak-anaknya banyak. Akhirnya pun digilir lah yang pergi itu. Digilir. Saking susahnya. Ini cerita nenek ini. Cerita nenek. Ini petambang cerita. Itu kan sawung yang dipakai untuk mengaji di almarhum Buya berpinjam dari datuk. Dari ayahnya. Yang tidak banyak. Acun itu payahnya. Dan Buya yakin, saya yakin tak ada kita yang seperti itu sekarang. Sepayah-payah gitu. Itu minimal NMAX ada di rumah. Zaman kini. Sepayah-payah gitu. Itu TV-nya lah LCD lah, MIPI TV-nya. Sudah tipis televisinya. Itu mustahik zakat dulu nih dulu. Kalau dulu ndak. Sepayah-payah uang ndak punya baju. Ndak punya kain sawung. Dan ada yang terlupa kita bahwa beliau ini dilahirkan tanggal 20 April 1940. Kalau di Hijriah kan itu 12 Rabiul Awal itu. 12 Rabiul Awal 1359 Hijriah. Artinya sebuah keistimewaan bagi kita kalau sempatlah kelahiran kita itu sama ada waktunya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan silahkan tengok siapa saja yang lahirnya sama dengan tanggal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata orang sukses semua itu. Kalau ada yang tidak sukses berarti salah tanggal berarti itu. Mungkin nengok tanggalnya tidak betul dia itu. Abu ya kok mungkin nanti ada yang punya aplikasi atau apa. Aplikasi Mihwal Tarikh itu. Coba dirujuk 20 April 1940 itu 12 Rabiul Awal 1359. Dan cerita yang kami terima dari nenek, dari ibunda beliau, itu ketika beliau nenek akan melahirkan itu masuk cahaya
ke dalam rahim nenek itu mimpinya, dan kemudian beliau lahir. Artinya kelahiran beliau pun ditandai diikuti dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau memang bukan tidak seperti kebanyakannya. Hanya saja itu tidak diekspos. Itu cerita yang berkembang di dalam keluarga kita. Santri dan santriwati yang saya cintai, apa yang dapat saya sampaikan di sini tentang almarhum, beliau sederhana. Tapi kesederhanaan itu pada penampilan saja. Kalau perjuangan beliau luar biasa. Perjuangan beliau itu luar biasa. Banyak ambo menengok kalau dibandingkan lah. Itu pun sebenarnya bandingan kogo tidak layak. Karena semestinya dibandingkan, beliau itu dibandingkan dengan ulama-ulama pada zaman beliau hidup. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, gairah-gairah dakwah yang dimiliki oleh ulama-ulama kita zaman dulu itu hampir-hampir saja tidak ada. Dulu almarhumah Buya gitu, itu kalau berdakwahnya, itu selalu ditemani oleh almarhumah Buya Ali Syarbaini. Ayah Ustadz Junaidi, mertuanya Ummi Neneng, yang ngajar di pondok kita ini dahulu. Itu selalu beliau itu, yang mendampingi. Jadi ngaji beko ke Pari. Ada yang dari Pari, Siko Santri, yang dari Parit. Tantang. Aminani tantang dah. Aminani tantang. Uang tantang kan tak boleh ditantang kabar. Ada yang dari Pari. Itu kalau kan ngaji dari ke Pari, jadwalnya ngaji di Pari, itu betulak tengah hari betulak. Karena pakai sepeda. Pakai sepedanya pergi mengaji tu. Berbonceng lah sama Buya Ali Syarbaini. Buya Ali Syarbaini yang membacakan Al-Quran karena beliau qari, suaranya bagus, beliau juga mursyid waktu itu. Maaf, waktu itu belum mursyid beliau. Tapi beliau ahli tarikat. Jadi beliau qari, nanti almarhum Buya kita yang mengisi tausiahnya. Seperti itulah terus. Dan itu dilakukan bukan setahun dua, tapi puluhan tahun. Bisa dibayangkan kalau ke Pari mengaji, berangkik je zuhur, itulah betul lah bersepeda, itu pulang tengah malam. Di daerah, ya kau uang Pari, Jambangi pula lah kan. Waktu itu mungkin Potui tidak sampai ke Pari, gak ada. Mungkin, acun itu di kolamnya suasana waktu itu. Listrik tidak ada. Jangan terbayang lo listrik lah. Saya waktu kecil saja, masih ingat saya di Pulau Birandang belum ada PLN itu. Ambu SD, itu tidak ada PLN di Pulau Biandang lah. Uang mengaji bersulu. Putau-putau daun kambiu koyong dia berkobek. Apa putau-putau, itu uang mengaji. Jadi uponya, semakin canggih zaman ke semakin hilang nuansa agama. Uponya. Itu yang pertama, kesederhanaan beliau. Dan semangat juang beliau. Beliau dirikan pondok pesantren ini. Beliau tamat dari Candung, murid langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yang merupakan murid langsung yang sampai silsilahnya kepada Syekh Khatib Al-Minkabawi, murid langsung atau silsilahnya sampai kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di tanah Mekah, murid langsung juga kepada pengarang kitab I'anatul Talibin, atau pengarang kitab Irsyadul Ibad. Jadi silsilah pondok gitu untuk Ananda ketahui bersama-sama terjaga. Dan itu sangat jarang sekali itu. Makanya kitab yang kalian pelajari di pondok kitab Syafi'inya tidak bisa ditukau. Kitab fikihnya bajuri. Kalau kelas 1 sanawiyah ada matan takrib atau Safinatun Najah yang di PDF. Karena memang silsilah keilmuan kita dari sana. Kenapa tidak diajarkan fikih Hambali? Kita tidak mengaji Hambali kita. Kenapa tidak diajarkan fikih lain-lain selain Syafi'i? Karena kita tidak mengaji itu. Itu perbandingan mazhab yang nanti akan diajarkan di aliyah. Di luar jam pelajaran pondok. Didirikan oleh Buya gitu, pondok. Kenapa? Karena di kecamatan kita waktu itu tidak ada satupun lembaga pendidikan khusus pesantren. Yang ada waktu itu di Darun Nahdah, di Bangkinang. Uang kita, orang kita ini dulu mengajinya kemana? Ke Sumbar.
Wong awak ngaji ke Sumbar. Ambo dulu beberapa waktu dulu menelusuri jejak apa napak tilas almarhum Buya inilah. Sampai Ustaz apa ya itu Ustaz? Yang kita kemudian. Enggak ya. Almarhum Ustaz Azmar itu. Saya almarhum Ustaz Azmar, Pak Zulkifli karo Kesra sekarang itu dengan beberapa orang yang lain itu sampai kami ke kediaman Buya almarhum waktu ngaji di Candung. Jadi asrama itu belum ada, mereka tinggal di rumah masyarakat. Basuang kini mengkos lah istilahnya. Sampai kami ke rumah Ama yang mana almarhum Buya kita tinggal. Jadi di situ orang Kampar banyak. Katakanlah pasarnya itu malam minggu. Pasarnya malam minggu. Apa kata ibu itu dengan bahasa logat Minangnya? Itu sadoy keluar sadoy. Malam minggu tuh ke pasar sadoy. Ambo kecen lah langgang rumah tuh. Ambo kecen lah kosong rumah tuh ninya. Tentu ambo cari anak-anak kok. Yang beraja-beraja kok. Ambo kecen punya ada pelito duit sebuah. Ini kau ndak ada uang deh. Rupanya ada pelito duit sebuah ninya. Nampaklah dia ambo angku laju tu tak tunduk si membaca kitab. Almarhum Buya kita kok nak yo. Galaunya angku loju. Mengapa dia loju galau? Nya kalau mengaji kok koncang. Guru salaman baca bodenya lah 3 halaman baca deh. Jadi nyo masuk tu, gurunya tu nembak guru ke inyo. Kalau awak kan ndak kan angku sondai sesuatu. Angku lambe. Angku sogan. Itu kalau dibaik galau tu tempas galau dia. Mudah-mudahan ndak macam itu dah kan. Nampaklah dia ambo nya. Angku laju tu tertunduknya membaca kitab. Nya seorang je rumahnya ndak apa ke pasau. Ikut untuk santri-santri ko pontiong. Santri-santri ko jangan sabui lah itu sampai pijak inyo. Jadi pagau tu dulu kayu untuk memanjik pagau ke pasau tu. Almarhum Buya gitu, waktu yang diberikan untuk pergi ke pasar itu dia ndak pakai dia itu. Ngajinya pakai pelito kocok tu atau betu je tu macam kitab. Dan itu memang menjadi ciri khas beliau. Betul itu yang disampaikan Ustaz Samsuatir tadi. Bilo je lah pulangnya mengaji jam 11 malam kok. Jam 12 malam kok. Dan saya saksi hidupnya yang mendampingi beliau mengaji sampai ke Taluk. Pulang jam 3 subuh. Itu sebelum loloknya pasti baca kitab. Ndak ada. Dan tidak pernah satu hari pun yang saya tengok dia istirahat di rumah, dia tidak baca kitab. Nyoba kojo nih lainnya. Dibuat dia nih lainnya. Tapi kalau lah masuknya ke dalam rumah, masuknya di kamarnya atau di ruang sholatnya, atau di ruang tamunya, itu pasti ada kitabnya di situ. Dan yang selalu beliau baca, itu yang paling banyak beliau baca itu fikih dan usul fikih. Dan itu juga lah yang mendorong saya kenapa saya mengambil jurusan Syariah Islamiyah waktu kuliah di Mesir. Karena almarhum Buya agonya kecenderungan ilmu fikih dan usul fikihnya luar biasa. Itu yang kedua, ketekunan beliau. Jadi kesederhanaan, semangat juang beliau, ketekunan beliau. Kalau untuk uang banyak, kalau untuk orang banyak, almarhum Buya ini sanggup dia habis-habisan. Itu yang saya sampaikan waktu haul kemarin. Cuman sayangnya ada. Sayangnya saya ini. Kekurangannya pada diri saya dan kamilah kakak beradik. Tidak ada satupun rekaman video beliau. Yang ceramah. Kalau waktu wisuda, waktu wisuda. Tapi pengajian beliau yang terekam, seperti merekam sekarang ini, itu tidak ada. Karena memang beliau tidak hidup di zaman di mana media sosial berkembang pesat seperti sekarang. Kalau sekarang bisa live kita, bisa disimpan, filenya ada seumur hidup kalau kita mau dipertahankan. Saya pulang dari Mesir, kenapa itu tidak ada? Saya pulang dari Mesir tahun 2000. Tahun 2000 sampai di rumah, mengajau di pondok sekitar 6 bulan, sampai bulan 6. Bulan 8, bulan 7, bulan 8 ke Malaysia ambil S2. Itu waktu pulang,
Sudah saya sarankan kepada almarhum Buya, karena memang ambo ndak ada piti dah lumbu kojo leh. Mentang-mentang tamat luar negeri pun ndak ada piti dah. Yang membiayai uang tu aja bau. So bingke Buya bana. Bolehlah perekam do cik bana. Untuk merekam ceramah bah. Radio kecil itu. Masih pakai kaset. Almarhum Buya kita ini beliau kecenderungannya kepada suhra itu sangat kurang. Jadinya berbuat sesuka hati, semau hatinya, sejalan dengan hatinya. Jadi untuk ingin dikenal itu, contoh ustaz-ustaz kini kan baca hadis cik, baca ayat cik lah berekam. Masuk YouTube viral langsung. Baca enggak topik. Nah, sebanyak banyak ini macam itu dulu. Cumanya enggak sodau baca hadis, baca ayat enggak topik dia dah. Tapi biar aja lah. Enggak apa-apa. Ya. Buya enggak amunya dah. Apa ninya? Bolehlah dia ang ninya. Apa biti ndak ada. Pulang ambo dari Malaysia tahun 2003. Alhamdulillah selesai S2 2,5 tahun. Pulang. Nampak dia ambo ndak juga ada rekamannya. Maka bo sarankan tu balik itu je sabu ininya. Bolehlah dia ang. Ndak lo toloknya hubungin ke beliau dah. Ndak ada piti dah, ndak tolok maluan laki-laki kan. Anak lah seorang waktu itu dulu. Majau pesantren, gaji ambo di pesantren waktu itu 350.000 sebulan. Itulah taman S2 kan tu. 350.000 tu setengah alat cakau bau dek dia. Nya alat tu boleh sekitar 800 atau 900.000. Alum beli susu anak leh. Jadi kau catatan untuk guru-guru yang majau bau setahun 2 tahun, tu gaji lah berjuta-juta ajan kosal pula leh. Dan gaji dan 3 tahun 350.000. Anak pendiri pondok dah yang. Kalau ada protes-protes, aku gini kan guru-guru kita lah sejahtera dalam masalah itu kan, alhamdulillah. Tapi tidak jadi dapat rekaman tu dah. Tidak coba rekam. Dan itu sangat dan sayangkan. Kalau belum sabui kosal letih dan. Karena kalau punya kemampuan lah mau pasti diboleh dah. Cuman awak tidak ada kemampuan. Catatan-catatan beliau tentang kajian-kajian itu ada selembar-selembar, tapi tidak bisa dibukukan sampai hari ini. Pamannya beliau menyampaikan kajian di Masjid An-Nur, karena beliau imam besar di situ. Betuli dan betuli. Kadang beliau yang menulis. Kalau saya hadir saya tulis. Tapi catatan-catatan itu hanya lembaran-lembaran yang tidak terbukukan. Pengajian beliau di Pulau Birandang yang puluhan tahun itu tidak ada yang merekamnya. Nah kabarnya di Kampung Panjang UTI itu almarhumah ibunda dari Buya Mahmudin itu setiap pengajian beliau di Kampung Panjang itu almarhumah mencatat pengajian beliau itu. Cuma ampun nak menengok sampai ya iko. Itu pengakuan Buya Mahmudin, alumni pondok gitu aja. Di yang pimpinan di pesantren Al-Fatah. Nah, artinya kalau kita inginlah mengumpulkan itu, siapa tahu ada. Siapa tahu ada, itu bisa nanti menjadi bahan-bahan tambahan bagi rencana yang disampaikan Ustaz Samsuatir tadi. Untuk menulis secara khusus tentang almarhumah Buya kita ini. Karena itu orang jemonya. Kok sampai ikogo, lah banyak doktor yang bosu sama ambo. Ya banyak profesor yang duduk bermuzakaro dengan ambo, bermuzakaro dengan beliau. Kalau fikih dengan usul fikih, ndak ada ni dia tebu yawa. Ninta sore dayan. Itu kalau menguraikan hukum Islam, hukum fikih itu jauh hebat beliau kok. Padahal beliau hanya tamat pesantren kelas 7-nya. Lapornya semajelis kami, ambo hadir, Buya, almarhum Buya hadir, ada doktor, ada beberapa orang profesor hukum Islam. Tapi ketika menjabarkan fikih, itu ndak ada bosur dan mono yang condong beliau menjabarkan kaedah-kaedah dalam asbawan nadhair. Itu asbawan nadhair kalau ada yang bisa membaca, bisa menjabarkannya secara utuh, itu luar biasa. Beliau bisa melakukan itu. Ya. Jadi sebuah kebanggaan sebenarnya. Saya pribadi, sebuah kebanggaan terlahir dari orang-orang yang seperti itu. Padahal sekali lagi beliau terlahir dari keluarga biasa saja. Dan ada sebuah sabuk catatan mungkin silap ya. Atau apalah istilahnya, silakanlah dipakai istilah yang lain.
ada sebuah catatan, ndak lo analisa, no? Yang namanya ulama, itu pasti ada dalam silsilahnya yang sebelum tu ulama pula. Almarhum Abu Ya gitu kok, ayahnya tidak termasuk ulama. Tapi ambo penasaran, karena dari beberapa literatur yang saya baca, bentuk imam-imam gitu terdahulu, Imam Syafi'i, yang lain-lain dan segala macam itu pasti dalam silsilahnya pernah ada ulama besar. Nah, itu yang tidak berjumpa, tidak sampai ilmu kita meneliti nasab almarhum Abu Ya gitu kok. Yang saya tahu beliau ayahnya bernama Datuk Daud. Daud nama ayahnya. Nama ayah Datuk Daud ini Abidin. Nama Abidin Kokate itu tidak ada seorang juga keluarga yang mengetahui. Dan ambo yakin ambo, saya yakinnya yang namanya ulama itu pasti dalam silsilahnya itu pona dulu ada ulama godang juga. Cuman itu tidak bosu. Silakanlah kita yang hadir di majelis ulama atau mana cobalah kajian. Coba tengok telusuri silsilah ulama-ulama kok pasti ada ulama godang sebelum itu. Mungkin tidak langsung dah. Karena tidak mungkin ilmu Allah Ta'ala itu pupus dalam sebuah nasab itu tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala menjaga agama Allah dengan diutusnya Rasul, dengan dilahirkannya para ulama. Kalau tidak siapa yang akan menjaga agama? Tidak ada dah. Jadi kalau ada kalian, uang tua kalian ulama umpamanya gini, itu besar kemungkinan entah datuk kalian, entah buyut kalian, entah moyang kalian dulu juga ulama besar. Jadi santri dan santriwati yang saya cintai, banyak sebenarnya hal yang dapat ambo sampaikan tapi waktu yang membatasi. Kita ingat saja yang tadi itu bahwa beliau sederhana. Dan ambo belajar sederhana dari beliau itu ya. Nah, bukan ndak bisa dan baju ancak pada kole nampak di guru-guru majur nih ikut tahu je baju kan bisa banaunya. Bisa banau. Cuman ndak lo makomnya dah. Beliau orang yang tekun, semangatnya tinggi. Beliau orang yang kalau untuk orang banyak itu habis-habisan beliau. Itu ndak usah saya ceritakan seperti apa pesantren ini bisa berdiri. Dan satu lagi, beliau orang yang sangat tulus. Tulusnya. Punya ikhlas luar biasa. Kalau keilmuan tadi lambo sampaikanlah. Makanya orang-orang guru-guru yang angkatan pertama dahulu, yang kini tinggal Ustadz Amiruddin saja yang sepuh di Siko, itu boleh ditanyain ke nyornya. Contoh apa ketulusan itu memberikan bias dalam kebersamaan majelis guru di Siko dulu. Sasam Suatir pun mungkin mengetahui itu. Iko lokal-lokal go togak go ndak ada tukang aja go. Tapi dek gotoroyong guru dengan santri. Kalau lokal yang bertingkek dua go gotoroyong guru dengan santri. Togak lokal tingkek dua. Kini semangat itu harus kita hidupkan di mana saja, bukan hanya di pesantren kita ini. Kebersamaan seperti itu mesti kita hidupkan. Santri dan santriwati yang saya cintai, almarhum Buya, kita yang terakhir, itu istrinya 2 orang. Istri yang pertama, itulah ibunda dari Umi Hajah Helmidar. Ngahelmi, almarhumah Wijat, Doisap, dan Cuinat. Sampai uang anaknya di situ. Iya sampai dari dia. Wijat, Ngahelmi, Doisap, Cuinat dia sampai. Kemudian menikah dengan Umi, 8 uang anaknya. Ini memang buya-buya kau tidak boleh seketi anak ukur. Dan nanti nama buya untuk bantu memang harus lobby pada seorang bini bantu. Aikon tidak untuk diamalkan kau godo. Tidak untuk diamalkan godo. Bokodo patutnya disebut buya. Kalau di Jawanya bokodo patut disebut kiai. Itu kalau bini lobby pada seorang. Dan dia tolak dan ceneko dan tidak adanya siko godo. Kalau adanya siko tidak tolak dan meniko godo. Iya. Jadi ayat itu tuh
Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha. Itu seperti hafalan anjir. Untuk pengamalannya, perjuangannya boge. Itu keluarganya. Dan dari kami 12 orang kakak beradik, itu yang domisili tidak di Kampar atau tidak di Riau saat ini, itu Abangda Haji Samsul Aidi LCMA. Beliau domisilinya di Jakarta karena memang tugasnya di Jakarta. Jadi santri dan santriwati sekalian, kita warisi lah itu. Sifat-sifat beliau. Kalau tidak bisa sodo kan diwarisi dah. Warisi ketekunan dan istiqomah beliau mengaji. Itu memang sampai matinya. Sampai matinya. Itu Saki yang mambonya meninggal dunia itu sesudah majau di Masjid Agung An-Nur itu. Sedang maju dulu terasurnya jantungnya boge. Saki nih. Langsung pulangnya. Dan ya tentu deh kita sudah itu kan. Tidak apa-apa lagi sudah itu. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Majelis Ulama yang sudah menajak acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.